Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Seperti kata kalian ketahui, sejarah berasal dari kata sajaroh. Sajaroh itu artinya pohon. Pohon itu tumbuh. Tumbuh itu dari kecil, dari mulai biji ditanam, tumbuh tunas, jadi batang, ada ranting, ada daun, akhirnya tumbuh besar. Maka itulah sejarah. Demikian pula sejarah daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Baik, bila sejarah Nabi SAW sudah kalian ketahui, sudah kalian pelajari sejak dari awal, sampai wafatnya Nabi SAW, maka penerusnya adalah disebut Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin itu? Para pengganti Rasul yang mendapatkan petunjuk. Ada berapa orang yang masyhur daripada Khulafaur Rasyidin yang menggantikan perjalanan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 4, betul. Siapa saja? Yang pertama sesuai dengan usia dan kedekatannya, yaitu Abu Bakar Siddiq, usianya paling tua di antara para sahabat yang lain. Beliau juga paling dekat sejak kecil bermain bersama. Beliau juga adalah mertua dari Nabi Muhammad SAW karena menikahi anak atau putrinya yang bernama Aisyah. Betul. Khalifah yang kedua ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum Abu Bakar meninggal dunia, tatkala beliau lagi sakit, sudah tidak mampu lagi, maka Abu Bakar Siddiq mengusulkan kepada musyawarah bahwa beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Mulanya Umar bin Khattab tidak menerima tunjukan itu, tetapi tatkala dihadapkan dengan musyawarah dan hasil musyawarah menyetujui Umar diangkat menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab pun menerima penunjukan dari Abu Bakar tersebut. Kisah perjuangannya baik Abu Bakar maupun Umar sudah dipelajari. Abu Bakar Siddiq memberantas orang-orang yang murtad karena banyak yang meninggalkan Islam setelah Nabi SAW meninggal dunia. Bahkan banyak bermunculan nabi-nabi palsu atau yang mengaku-ngaku nabi. Dan banyak juga orang dan kelompok yang tidak mau membayar zakat. Maka itu yang dibereskan oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab menjalankan perjalanan dakwahnya ke wilayah-wilayah luar daripada Mekah dan Madinah, yaitu ke Basrah, ke Suriah, ke Kufah, bahkan sampai ke Palestina, ke Persia. Persia, Iran sekarang. Palestina dulu dikuasai oleh Romawi. Sampai ke Bizantium, ke Mesir. Itu ada pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, perluasan wilayah yang diislamkan. Maka yang ketiga adalah jasa Umar bin Khattab membangun tatanan keuangan, administrasi keuangan, sehingga ada Baitul Mal, ya. Hebat juga. Kemajuan mulai di sana terbukti tata kelola pemerintahan di masa Umar bin Khattab. Kemudian dilanjutkan, tatkala Umar bin Khattab terbunuh, terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan
namanya Utsman, bapaknya Affan. Bapaknya Affan bernama Abul As. Abul As anak dari Umayyah. Umayyah dari Adi Syams. Jadi dinasti yang atau keluarga daripada Utsman bin Affan ini adalah keluarga Amawiyah. Ya. Utsman bin Affan dari leluhurnya bertemu dari Adi, ya, dari Ad, yang mana Ad ini putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf mempunyai putra selain Ad, ada Hashim. Hashim mempunyai putra bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya putra bernama Abdullah. Abdullah punya putra bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salami. Nah, bisa nyanyinya? Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika. Belum disampaikan ya? Masih teringat apa biasa salawat yang kalian hafal? Assalamun alaik Zainal Anbiya, Salamun alaik Atqal Atqiya. Lanjutkan lain kali ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah Bapak sampaikan silsilah, dan tugas kamu adalah menuliskan silsilah tadi dengan cara mendengar apa yang Bapak bacakan ditulis. Oke. Kedua, Utsman bin Affan. Dalam bidang kepribadian Utsman bin Affan adalah punya sifat yang rendah hati, sopan, lembut. Meskipun dia seorang konglomerat, seorang yang kaya raya, tetapi tidak sombong. Beliau juga dermawan, senang berbagi, meskipun kaya, tidak membeda-bedakan orang. Bahkan beliau membeli sebuah sumur yang dikuasai oleh Yahudi, yang mana sumur itu berisi air, airnya dijual kepada masyarakat dengan harga yang mahal, sehingga jarang orang yang bisa membeli air tersebut. Maka oleh Utsman bin Affan dibeli. Setelah dibeli, sumurnya digratiskan untuk masyarakat, silahkan ngambil air seperlunya. Begitu kedermawanan Utsman bin Affan. Perlu kita contoh. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu, orang-orang yang mendapatkan rezeki, sehingga kita pun bisa berbagi dengan rezeki kita bagi saudara-saudara kita sesama manusia. Baik, amin. Utsman bin Affan juga terkenal dengan yang selalu menjaga diri, yaitu tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, selalu berperangai baik, pemaaf, dan yang lebih hebat lagi, meskipun beliau orang kaya, konglomerat, beliau adalah ahli ibadah. Beliau adalah ahli ibadah. Itulah sifat-sifat dari atau kepribadian daripada khalifah yang ketiga. Apa khalifah itu tadi? Pengganti Rasulullah SAW dalam mengembangkan ajaran Islam, menyebarkan ajaran Islam. Gitu.
Yang ketiga, perjuangan Utsman bin Affan. Apa saja yang diperjuangkan oleh Utsman bin Affan? Insya Allah dalam pertemuan berikutnya akan Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.